Oke, ketua kelas silakan disiapkan. Siapkan. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak presiden. Siang anak semua. Bapak absen dulu ya, kelas 12 PS. Afif Ramadhani. Afif ada? Akbar Rifki Prasetyo. Al-Maghrobi. Andre Radit Suryanto. Azura Nur Sakila. Daniel Saputra Lubis. Elsie Tiffany. Filia. Gabriela. Golbi. Grace. Hamdani. Indah Deborah. Indriani. Jesni. Jovana. Katarina Devi. Kaila Saputri. Kesiap Korin. Izin. Maria Asmanjunta. Melisa. Muhammad Noval. Mustika Tawangsari. Nabila Rizky Rianti. Nia Yohana. Noverdi. Nur Zahara. Pasha. Rasel. Raditya. Rifael. Serefim. Stefan. Tio. Nazwan. Fauzan. Oke, selamat siang semua. Gimana kabarnya? Udah makan? Udah siap mau belajar? Oke, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan hari ini, Bapak sedikit mereview materi yang telah kita pelajari minggu lalu tentang pola dan faktor interaksi desa dan kota. Apakah anak-anak Bapak masih ingat pola dan faktor interaksi desa dan kota? Oke, Serefim. Jadi pola interaksi desa dan kota itu mengikuti pola terpusat, tersebar, memanjang, dan juga berpusat pada komunitas. Terus ada faktor-faktor yang mengaruhi itu. Yang pertama, komplementaritas regional, yaitu saling mempengaruhi atau saling melengkapi. Terus yang kedua juga intervensi opportunity, yaitu kesempatan intervensi, dan yang ketiga sosial adility, yaitu kemudahan perlindungan ruang. Oke, bagus. Nah, jadi dapat kita simpulkan pola interaksi desa dan kota tadi ada berapa? Tiga atau empat? Empat. Yang pertama, pola terpusat. Yang kedua, pola memanjang. Ketiga, tersebar. Dan keempat, pola mengelilingi pusat fasilitas. Nah, faktor interaksi desa dan kota ada tiga. Yang pertama, atau saling. Yang kedua, atau. Nah, yang ketiga, kemudahan perpindahan ruang. Oke, Bapak harap materi minggu lalu Anda semua dapat memahami ya. Baik, kita akan lanjut materi tentang teori interaksi desa dan kota.
Nah, mendengar kata interaksi, apa yang ada di pikiran Ananda Bapak semua? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik, oke. Ada lagi? Adanya keterkaitan. Adanya keterkaitan, oke. Nah, kita hubungkan dengan teori interaksi desa dan kota. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi teori interaksi desa dan kota ini dapat kita katakan teori yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara desa dan kota. Itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada jarak. Yang kedua, jumlah penduduk. Dan yang ketiga, sarana transportasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut teori interaksi desa dan kota, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang teori interaksi desa dan kota. Silahkan disimak dan perhatikan ya.
Oke, dari tampilan video barusan, apa yang dapat Ananda tangkap atau yang Ananda pahami dari video yang telah Bapak tayangkan tadi? Nah, ada berapa teori interaksi dasar anggota? Tiga teori. Yang pertama? Yang kedua? Tiga? Oke. Nah, adapun tujuan kita untuk mempelajari teori interaksi dan interaksi dasar anggota ini supaya peserta didik atau teman-teman mampu mengidentifikasi atau
memahami tentang ketiga teori tersebut. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, teori model gravitasi, di mana teori ini menjelaskan interaksi antar wilayah berdasarkan hukum gravitasi Newton, yaitu semakin besar massa atau jumlah penduduk dan semakin dekat jaraknya, maka interaksi akan semakin kuat. Nah, kita dapat mencari model gravitasi ini dengan rumus IAB sama dengan K PA kali PB dibagi DAB kuadrat. IAB tadi ada yang masih ingat? Kekuatan interaksi A dengan B. Oke, kekuatan interaksi. K ini konstanta. PA atau PB jumlah DAB atau kita kenal dengan distance. Distance berarti jarak. Oke, paham ya? Nah, kita masuk ke contoh soal. Di mana jarak kota Pekanbaru dengan kota Dumai adalah 50 km. Ini misal ya, bukan jarak sebenarnya. Jika penduduk kota Pekanbaru 10.000 jiwa dan penduduk kota Dumai 20.000 jiwa, hitunglah kekuatan interaksi kedua tempat tersebut. Nah, di sini diketahui PA berarti jumlah penduduk kota A, yaitu Pekanbaru. PB merupakan jumlah penduduk kota B. Di sini Dumai. Oke. DAB apa tadi? Jarak. Oke. Dapat kita cari dengan menggunakan rumus IAB sama dengan konstanta PA kali PB dibagi DAB kuadrat. Di mana PA-nya tadi 10.000 dikali PB 20.000 dibagi DAB 50 kuadrat. Nah, jadi 10.000 dikali 20.000 200 juta dibagi 50 kuadrat sama dengan 2.500. Nah, jadi kita dapatkan hasil 80.000. Nah, yang kedua teori titik henti. Di mana teori titik henti ini adalah metode geografi untuk menentukan lokasi pusat layanan seperti pasar, rumah sakit antara dua wilayah. Teori ini menghitung lokasi titik henti atau garis batas di mana penduduk dari kedua wilayah memiliki daya tarik yang sama untuk menggunakan layanan tersebut. Nah, berdasarkan persandingan jarak dan jumlah penduduk. Nah, kita dapat menggunakan rumus DAB sama dengan DAB per 1 tambah akar PA kali PB. Nah, yang tadi kan PA ini jumlah penduduk kota A. Itu di teori gravitasi. Sedangkan di teori titik henti, PA ini menunjukkan jumlah penduduk yang lebih banyak dibagi PB jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jumlah kota Bukit Tinggi adalah 2.000 jiwa, sedangkan penduduk kota Pekanbaru adalah 500.000. Jika jarak Bukit Tinggi ke Pekanbaru adalah 60 km, tentukan titik hentinya. Di mana PA tadi apa? Jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 2 juta jiwa Bukit Tinggi. PB jumlah penduduk yang lebih sedikit, yaitu Pekanbaru. DAB jarak 60 km. Nah, kita masukkan dengan rumus DAB sama dengan DAB per 1 tambah akar PA per PB. Di mana jarak Bukit Tinggi Pekanbaru adalah 60 km. Dibagi 1 tambah jumlah penduduk yang lebih banyak 2 juta dibagi 500 jiwa. Oke, jadi 60 bagi akar 4 berapa? 2. Jadi 1 tambah 2 dapat 3. Jadi hasilnya 20 km.
Dan yang terakhir, teori indeks konektivitas, di mana metode ini untuk mengukur intensitas interaksi antar wilayah dengan menganalisis jaringan transportasi. Seperti jalan, indeks ini membandingkan jumlah jaringan jalan dengan jumlah titik persimpangan atau kota yang dikenal sebagai teori grafik. Rumusnya, B sama dengan I menunjukkan jumlah jaringan jalan dibagi V jumlah kota. Nah, contoh, tentukan indeks konektivitas di wilayah tersebut. I menandakan apa tadi? Jumlah jaringan jalan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi I-nya sama dengan 7. V menandakan jumlah kota atau jumlah wilayah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dapat kita cari dengan rumus B sama dengan E per V sama dengan 7/5. Hasilnya 1,4. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke, di sini Bapak akan mengasih teman-teman Ananda semua LKPD berdasarkan 3 teori yang telah Bapak jelaskan. Bapak harap teman-teman dapat mengerjakan. Boleh mengeluarkan HP untuk menghitung ya. Aktivitas. Itu nanti. Pak, ini kan sampai 2:30 Pak. Sempat orang presentasikan Pak. Oh, 1 kelompok aja. Oh, ini. Apa? Ya, silakan dikerjain ya. Dikerjakan langsung di LKPD. Ini LKPD.
Mana yang kesel? Ini bisa, ini paling gampang lah ya. Sendiri kan? Sendiri aja. Ini siapa yang ngerjain? Ini? Udah. Kasih lah yang cocok menjaga. Apa? Sudah suara-suara. Udah siap? Udah Pak, tapi coret-coretnya kayak gini. Gak apa-apa. Nanti dia presentasi Pak, karena dia Iya, ambil nih. Maju nanti ya. perwakilan dong, sejak apa? Gak apa. Bantulah kawannya. Meter berapa? Meter-meternya. Enggak apa-apa. Kalau emang berkoma enggak apa-apa. Apa? Iya. Ya. Berapa soal siap? Baru satu. Dua.
Apa Pak? 15 kilo. Oh, sampai setengah 4 jam. Oh iya, sini. Oke Pak. Sini siap, Daniel. Belum Pak, kami di soalnya terlalu banyak jadi kami sama. Iya. Ya Pak, dia suka ya nih Pak, mau naik dia. Tadi yang tadi tuh Oh, kalau gini dia. Nanti maju ke depan ya. perwakilan satu aja tuh. Satu aja. Iya, kan dia kerja dia enggak kerja. Yang kerjain yang Pak Konfit. Jalan 25 bagi 6. Terus kenapa kalian bilang 6? Benar ya, Wi? Ya sudah bilang.
Itu semua gitu ya. Udah siap? Apa? Biar susah. Lewat. Oh yang ini.
Sudah siap? Sudah siap? Udah. Mas, ada apa lagi? Pak, tengok dulu. Siapa yang maju? Tolong kamu, Pak. Maju ngapain, Pak? Nanti jelaskan ke depan. Jangan ada. Iya, perwakilan aja satu orang. Tengok, Pak. Rame-rame aja, Pak. Biar malu rame-rame. Apa? Rame-rame, Pak. Saya bisa ngerti Iya. doang. Iya, satu orang nanti nuliskan di papan tulis ya. Apa yang jelasin? Iya. Tengok, Pak. Berarti satu soal kan, Pak? Iya. Kamu kan masih dulu, Pak. Besar dia. Udah nih. Sebaliknya, Pak. Takutnya salah, Pak. Ragu kita. Paling yang ragunya di belakang koma kan? Angka di belakang koma. Oh, enggak masalah. Berapa salah, Pak? Sudah siap kan? Udah siap semua? Udah. Bapak minta perwakilan kelompok dapat mengerjakan di papan tulis ya, menjelaskan hasil yang telah didapat diskusi. Kita mulai dari yang pertama, teori gravitasi. Dipersilakan. Gak apa. Udah berdua nggak apa-apa, maju. Langsung diketahui aja, diketahui PA, PB.
Apa? Tiga soal aja ya. 3 soal aja. Bisa tiga. Apa? Apa? Langsung aja. Ya, berapa jelas. Oke, perhatikan dulu. Di sini Bapak akan jelaskan. Semua boleh keluarkan kalkulator. Kita cari sama-sama ya. Nomor 1 soalnya, jarak kota Pekanbaru ke kota Dumai adalah 100 km. Jika penduduk Pekanbaru berjumlah 40.000 jiwa dan penduduk kota Dumai berjumlah 60.000 jiwa, hitunglah kekuatan interaksi kedua kota tersebut. Nah, di mana diketahui PA yaitu jumlah penduduk kota A yaitu Pekanbaru berjumlah 40.000 jiwa, PB jumlah penduduk kota B yang berarti kota Dumai berjumlah 60.000 jiwa, DAB jarak ke kota B 100 km.
Jadi IAB sama dengan konstanta PA kali PB per DAB kuadrat. 40.000 dikali 60.000 per 100 km kuadrat. Jadi hasilnya 2.400 dibagi 10.000, hasilnya 240.000. Ada yang beda jawabannya dengan ini? Oh, beda soal. Ada yang beda pendapat? Ya. Lanjut nomor 2. Jarak kota X ke kota Y adalah 50 km. Jika penduduk kota X berjumlah 20.000 jiwa dan penduduk kota Y 30.000 jiwa, hitunglah kekuatan interaksi kedua tempat tersebut. PA jumlah kota X berarti 20.000 jiwa dikali jumlah kota B 30.000 jiwa dibagi jarak antara kota X ke kota Y 50 km kuadrat sama dengan 600 juta dibagi 50 kali 50 kuadrat sama dengan 2.500. Jadi 600 juta dibagi 2.500 sama dengan 240.000. Nah, yang terakhir, jarak SMA 17 ke SMA 19 berjarak 20 km. Nah, jika jumlah siswa SMA 17 berjumlah 35.000 dan jumlah siswa 19 berjumlah 50.000, hitunglah kekuatan interaksi kedua kota tersebut. PA berarti jumlah penduduk kota A. Di sini berarti di soal jumlah siswa SMA 17 yang berarti 35.000 dikali jumlah kota B. Kalau di soal jumlah SMA 19 berarti 50.000. DAB jarak antara SMA 17 ke SMA 19 berarti 20 kuadrat sama dengan 35.000 dikali 50.000 sama dengan 1.750.000 dibagi 20 kuadrat sama dengan 400, hasilnya 4.375.000. Untuk teori model gravitasi paham semua? Paham. Kita lanjut ke teori titik henti. Silakan. Siapa yang maju? Tiga soal aja. Suara dijaga ya. Suara.
Video mah. Oke, kita bahas bersama ya. Teori titik henti. Yang pertama, suara jumlah penduduk kota A adalah 13 juta jiwa, sedangkan penduduk kota B adalah 800.000 jiwa. Jika jarak A dengan B adalah 70 km, tentukan titik hentinya. Nah, PA merupakan jumlah penduduk jumlah penduduk paling banyak. PB jumlah penduduk paling sedikit. Jadi kita masuk ke rumus DAB per 1 tambah akar PA per PB. Di mana DAB jaraknya berapa tadi? 75 km per 1 tambah jumlah penduduk paling banyak 13 juta dibagi jumlah penduduk paling sedikit 400 sama dengan 75 dibagi 13 juta dibagi 800 16,25 akar 16,25 ditambah 1 hasilnya 75 dibagi
Akar 16,25 berapa? 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sama dengan 75 dibagi 5, 15. Soal nomor 2, jumlah penduduk kota X berjumlah 4 juta jiwa. Sedangkan penduduk kota Y adalah 800.000 jiwa. Jika jarak X dengan Y adalah 80 km, tentukan titik hentinya. Jumlah penduduk paling banyak berjumlah 4 juta jiwa. Dibagi jumlah penduduk sedikit 800. Jarak antara X dengan Y 80 km. Jadi 80 dibagi 4 juta jiwa dibagi 800.000 jiwa. 4 juta dibagi 800 berapa? 5. Jadi sama dengan 80 per 1 tambah akar 5. Akar 5 berapa? 2,23. Jadi 80 dibagi. Oke, hasilnya 24,2 km. Yang terakhir, jumlah penduduk kota A adalah 5 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk kota B adalah 200.000 jiwa. Jika jarak AB adalah 25 km, tentukan titik hentinya. PA, jumlah penduduk yang paling besar berjumlah 5 juta. Dibagi jumlah penduduk yang lebih kecil 200.000 jiwa. Jarak antara kota X, kota Y 25 km. Jadi 25 km dibagi 5 juta dibagi 200.000 sama dengan 5 juta bagi 200, 25. Jadi 25 dibagi 1 tambah akar 25. Akar 25 berapa? 5 tambah 1, 6. Jadi hasilnya 4,16. Yang terakhir, teori indeks konektivitas, silakan. Apa? 3 soal aja.
Oke. Oke, teori indeks konektivitas. Rumusnya apa tadi? Jumlah jaringan jalan dibagi jumlah kota. Oke, di sini jumlah jaringan jalannya ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5. Dibagi jumlah wilayah atau jumlah kota. 1, 2, 3, 4. 5 bagi 4. Oke. Di nomor 2, jumlah jaringan jalan 1, 2, 3. Jumlah kota 3 bagi 3. Nomor 3. Jumlah jaringan jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah wilayah atau kota 1, 2, 3, 4, 5. 7 bagi 5 1,4. Nah, dari ketiga teori tadi, Ananda Bapak dapat memahami? Paham? Nah, oke. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Kita simpulkan sama-sama dari awal sampai akhir lagi ya. Yang pertama, interaksi desa dan kota adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, atau wilayah. Yang kedua, yang ketiga, oke, paham. Nah, teori interaksi desa kota ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, indeks konektivitas. Oke. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemerataan pembangunan antara desa dan kota. Ananda semua silahkan baca-baca buku atau sumber lain di internet. Minggu depan kita akan membahas. Paham? Waktu masih ada, gimana Pak? Untuk foto-foto ya Pak? Oke. Oke, ketua kelas silakan disiapkan untuk berdoa. Ya, Doa. doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat sore. Tepuk tangan untuk kita semua.